kuasa kasih Yesus di atas kayu salib dan pengorbanan dia, Anda sudah terkutuk. Ngerti? Iya, Anda sudah ada dalam kutuk. Makanya sesuai Maryam 7:1, kamu harus masuk neraka. Karena kamu itu bani terkutuk, Pak. Karena kamu bani kutukan yang ditolak oleh Tuhan. Anda menjawab siapa yang mengutuk Yesus, jangan pindah pertanyaan dulu. Ditulis apa, dibaca apa, Munir? Kamu ini bikin malu aku aja. Ditulis apa, dibaca apa. Makanya aku bikin kalian ada tertulis apa aksinya. Dan siapa yang mati di tiang salib itu terkutuk. Nah, pertanyaannya Yesus matinya di mana? Kan tadi sudah jelas, Pak. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan dia yang tidak berdosa telah menjadi dosa dan menjadi kutuk bagi kita. Kalau Yesus segala dosa dan kutuk itu tidak ditimpakan kepada dia, makanya dia harus dipakai mahkota duri, Pak. Itu lambang kutuk. Ketika Tuhan di Taman Eden mengutuk semak duri yang dihasilkannya bagimu, itu dia sudah mengutuk tanah, Pak. Makanya Yesus ada lambangnya, dia memakai mahkota duri. Itu dia menanggung kutuk dosa kita. Ya. Sama nggak perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Sama nggak dengan perkataan bapaknya Yesus? Sama nggak? Maksud lu? Kata bapaknya Yesus, dia adalah anak yang dikasihi. Nah, kata Paulus, dia adalah yang terkutuk. Kan nggak sama itu. Bapak ini goblok apa gimana sih, Pak? Loh, kok goblok? Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa dan kutuk karena dia harus menjadi korban penebus dosa atau korban penebus salah, Oon. Ya. Ngerti loh. Kata Paulus kan. Nah, kata bapaknya ada nggak yang misalnya gitu? Bukan hanya kata bapaknya mengatakan kamu harus mati. Bapak baca Yesaya 53. Gimana? Kamu baca Yesaya 53. Kamu dijadikan korban penebus salah, kamu harus diputus dari dunia orang-orang hidup. Kamu seperti domba yang perlu dibawa kepada pembantaian. Jadi bapaknya Yesus menyuruh Yesus dibawa kepada pembantaian. Mudah, Bapak? Share screen tutupi. Ya. Atau share log lah gitu. Kalau nggak mau share log aja. Nanti bahkan ada yang kupertanyakan. Bukan nggak ada ayat seperti itu, Pak. Mulai dari Kejadian 3:15 sudah ada. Ya, silakan. Iblis itu akan meremukkan tumit daripada sang Mesias. Dan itu terjadi di atas kayu salib. Mudeng ya? Itu yang iblis itu ya? Yang nyali itu iblis. Betul. Berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis itu. Karena betul. Kita harus berterima kasih kepada iblis. Betul. Iya. Sama seperti kita sekarang. Kalian kan dipakai oleh iblis. Ya, kalian dikatakan keturunan Ismail. Iya, kalian dikatakan keturunan Ismail itu akan menganiaya keturunan Ishak. Kalian anak-anak yang diperanakkan dengan sperma manusia secara daging akan menganiaya orang-orang yang diperanakkan secara roh. Loh, itu ada ayatnya. Dan kalian itu dipakai oleh iblis. Kalian dipakai oleh iblis untuk memperkuat iman kami. Itu sudah tertulis, Pak. Bahwa kalian yang membunuh demi nama Allahnya, kalian menyangka kalian berbuat bakti kepada Allah, padahal kalian menjadi alat iblis. Iblis itu sudah tertulis. Memang kalian dipakai itu untuk menguatkan gereja, Pak. Dikit-dikit bakar gereja. Aduh, nggak boleh. Artinya udah jelas. Katanya iblis itu sangat berjasa buat kalian. Itu aja sih. Iya, betul. Terus masa lalu di mana kalau iblis berjasa buat kita? Ya ada. Bukannya iblis kerja juga buat Allahmu. Bahkan Nabi Muhammad ditemenin setan. Setan kerja buat Nabi Muhammad. Betul nggak? Coba tunjukkan ayatnya. Ya, tunjukin hadisnya teman-teman. Ya, setan masuk jadi muslim coba. Okay. Setan kayak Pak Munir nih. Jadi Gila. Kalau iblis berjasa masalahnya di mana, Pak? Kalau setan iblis kan kerja buat Allahmu. Berarti iblis yang menjadikan Yesus Tuhan. Oh, nggak bisa. Iblis hanya bisa membunuh Yesus, nggak bisa menjadikan Yesus Tuhan. Nggak bisa, Pak. Iya, tanpa. Jadi, Pak, Tuhan itu artinya penguasa. Untuk orang bisa diberikan kekuasaan, harus ada yang memberi. Harus ada orang yang berkuasa. Iblis dilucuti kuasanya, Pak. Justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu, iblis dilucuti kuasanya. Iblis berjasa secara tidak sengaja. Dia pikir membunuh Yesus selesai. Gak taunya ketemu dia. Ngerti, Pak? Iya, itu namanya mengubah kutuk menjadi berkat. Halo, selamat malam semuanya. Apa Sadi? Iya, Bang. Gimana nih, Bang? Itu sama dengan yang tadi dibilang. Jadi orang-orang yang menganiaya. Gimana nih, Bang? Jadi aku tanya satu nih. Soalnya muslim-muslim pada nggak bisa jawab. Aku tanya satu. Pak Munir, aku tanya. Tunjukkan alasan kenapa Yesus mau disalib, Pak, di dalam Quran. Apa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan ini? Jangan tanya. Dulu. Ya, Oke, ya.
Record live. Enggak, ini udah di live kok. Oke. Apa? Ada Bu, channel Bu Sophie tuh. Udah. Tapi ingat ya, Berapa dari tadi, dari jam berapa tadi saya masuk, jam 6, sampai sekarang saya belum bisa bertanya. Cuma saya saja yang ditanya. Kan? Nah, tapi oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan kalian. Ya. Tapi kalian itu harus menjawab juga, harus boleh aku bertanya. Tadi kan udah nanya. Tadi udah nanya, kita jawab soal perkawinan lu lari. Nah, bukannya saya lari. Waktu itu kan saya ada acara di sini. Kan tadi itu saya sudah bacakan itu kan, bahwa Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak seperti kalian, tapi buktinya Maria Magdalena itu kan kita adalah istrinya. Ya coba bukan ayatnya mana Maria Magdalena istrinya? Coba ya, Coba. Mualaf loh, hadiahnya besar ini. Coba Pak. Kan dia 100% manusia, wajar lah kalau Udah nikah. nanya, Bapak. Enggak terima sih. Ya, makanya kalau manusia 100% manusia, kenapa kita harus menyembah manusia gitu kan? Iya, datanya. Enggak kan wajar. Kita tidak pernah menyembah manusia, Pak. Kita nggak bodoh. Iya, Iya, nah bukan ini kan aja. yang saya katakan tadi, Wahyu 19 ya, ayat 7, marilah kita bersuka-cita dan bersorai dan memuliakan Iya, tadi sudah dijelasin panjang lebar, dia tidak dengarkan pula. Oke, makanya dengar saya. Jangan dipotong. Kawinan anak domba, yaitu Kristus Almasih, telah tiba dan Kamu mengantarnya mau stop dulu kamu. Catatan. Sudah, catatan anak domba adalah terjemahan dari kata lain. Bukan. Nah, yang kedua. Nah, lalu siapakah istrinya? Istri pertama namanya Maria Magdalena, Philip 49. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Mana ada Pak Philip 49? Coba tunjuk dari Alkitab mana Philip 49? Ya, makanya silakan. Ya, di apa? Enggak, gini. Pak Sadi, ini disiarkan di YouTube Pak teman-teman. Iya, disiarin di live kan Bu. Saya tutup Pak Sadi untuk menunjukkan Philip 49. Silakan tunjukkan di diskusi kita. Dari Alkitab mana Bapak ambil itu Philip 49? Dari tadi ditungguin. Filipi 4 ayat 9 barangkali. Nah, pokoknya di sini dikatakan ya, Philip 49 gitu. Tidak ada Pak, kitab Kristen nggak ada yang namanya Philip. Itu Injil palsu Pak, itu manuskrip palsu. Bapak tunjukin dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah di sini dijelaskan ya, menurut perjanjian baru. Kalau Bapak saya ambil dari ayat-ayat setannya Salman Rushdie, Bapak terima nggak? Nah, Saya ambil referensi dari ayat-ayat setan Salman Rushdie, Bapak oke nggak? Oke, makanya nanti itu gampang saya akan jelaskan. Tapi sekarang Bukan Pak, Bapak itu mengambil sesuatu dari kitab yang kita nggak imani gitu loh. Udah, Ya. seperti Bapak itu menggodai orang Kristen tapi ngambil dari kitab Mahabharata. Nah, makanya dari sini sudah kelihatannya bahwa ajaran-ajaran Yesus itu sudah dirubah oleh kalian. Itu kan? Itu contohnya. Katanya Yesus itu tidak Pak, pernah sejak kapan orang Kristen pakai kitab Philip, Pak? What? Sejak kapan orang Kristen pakai kitab Philip? Ah, oke, makanya sekarang kalau memang ini tidak ada, kenapa mesti harus ada ya? Yang kedua namanya yaitu Lydia, sumber naskah Laut Mati. Sedangkan Ya, mana datanya Pak? Itu omonganmu aja Pak dari tadi. Nah, Wahyu 19 yang tadi itu. Ini Itu ngomong kan aja sudah dari tadi. Ya, sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia seperti kita. Nah itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu. Oke, saya tanya, Yesus manusia. Yesus sama Muhammad besar mana, Pak? Ya, kalau kita masalah kalau kita akan bicarakan itu lebih besar Nabi Muhammad SAW, lebih mulia. Lebih mulia Muhammad. Saya tanya, kalau lebih mulia Muhammad, kenapa pada waktu Muhammad lahir kok nggak ada malaikat Jibril datang kepada Aminah? Makanya Anda itu buta sejarah, tidak tahu sejarah bagaimana waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Nah itu. Coba Ibu cari sejarahnya. Sewaktu beliau lahir itu semua alam semesta ini berguncang. Waktu Muhammad lahir alam semesta berguncang. Semua apa? Di kitab mana itu? Coba Bapak bisa share screen. Di kitab mana alam semesta berguncang waktu Muhammad lahir? Buka kisah Nabi Muhammad SAW lahir. Buka. Di sana pasti akan. Saya di mana kok buka di mana Pak? Tinggal di googling ya sejarah atau bukan di googling. Bukan, maksud saya Bapak dari kitab apa gitu loh Pak, mudeng ya. Kalau dari hadis mana? Sahih Bukhari apa Sahih Muslim apa mana? Nomor berapa? Itu ada. Kan saya sudah mengatakan bahwa itu ada di sejarah kelahiran. Itu. Ya, coba buktikan. Pak, buktikan aja di sini pada waktu Muhammad lahir alam semesta berguncang itu di mana Pak? Di buku apa? Makanya tinggal dicari di apa? Itu ada di itu, buku mungkin kita. Jadi di Khulasah Nurul Yakin itu ada. Pada waktu Muhammad lahir ada malaikat Jibril datang kepada Aminah enggak? Mengatakan ini anak akan menjadi nabi termulia, nabi terbesar seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam. Oke. Kalau masalah itu yang dikatakan itu sehingga kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak. Ya.
Saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapak ini mengatakan Yesus manusia kan? Bukan saya Bapak kan bagi Islam nama manusia. Sekarang kita bandingkan manusia Yesus. Sekarang kita bandingkan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Muhammad. Yang pertama saya tanyakan, lebih mulia mana? Sebentar, Pak Tadi. Saya kasih urutan Bapak ya. Tadi Bapak mengatakan Yesus adalah manusia. Saya setuju. Ya. Kemudian kita bandingkan manusia Yesus dan manusia Muhammad. Bapak mengatakan Muhammad lebih mulia. Kemudian saya bertanya, kalau Muhammad Nabi yang lebih mulia adalah lebih baik daripada Yesus, kenapa waktu Muhammad lahir kok tidak ada malaikat Gabriel memberitahukan kepada Aminah bahwa dia akan melahirkan seorang Nabi yang terbesar? Oke. Kalau masalah itu kan beda-beda konteks. Nah, tapi kalau kita lihat... Beda-beda konteks. Oke. Dengar saya maksudnya. Dengar saya. Nah, itu artinya kelahiran Muhammad sama dengan kelahiran Bapak sama kelahiran saya, nggak ada bedanya. Oke. Karena malaikat Jibril yang datang ke ibu saya juga waktu Sophia lahir. Dengar. Kalau masalah Jibril itu, ya tidak ada masalahnya. Tapi bila Oke, berarti 1-0. Oke, 1-0. Ya, Muhammad lahir seperti Anda dan saya lahir seperti manusia biasa. Yang kedua, 1-0. Ya, berarti Bapak. Sebentar, Bapak akui dulu. Ada nggak malaikat Jibril? Tidak. Saya akui. Tapi sekarang saya akan... Tidak, 1-0. Menang Yesus. Sekarang kita bandingkan yang kedua. Saya tanya lagi. Saya tanya, bagaimana Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah Bapak? Oke, makanya saya akan jelaskan semua. Diam ya. Oke, dengar saya. Sekarang logika dari mana Anda mendapatkan bahwa orang yang lahir sesudah 4 tahun ayahnya mati itu ada sejarah yang konyol. Yang Bapak baca kitab-kitab Anda. Bapak baca kitab-kitab sejarah. Bapak baca kitab sejarah Muhammad ya. Jelaskan kenapa Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya makanya itu salah. Itu sejarah yang salah yang sebenarnya ada 4 bulan bukan 4 tahun. Kalau dari 4 tahun siapa yang mensetubuhi? Siapa yang mensetubuhi kalau 4 tahun? Berarti nggak mungkin ya Pak, ada orang hamil 4 tahun ya, nggak mungkin ya? Betul? Nggak mungkin. Tapi menurut ulama-ulama Bapak, kehamilan itu bisa 4 tahun, bisa sampai maksimal 12 tahun. Ayo dong. Itu kan, oke. Kalau seperti itu pasti ada suaminya. Kalau sudah mati siapa yang mensetubuhi dia sampai 4 tahun coba? Logika nggak? Kalau Muhammad anak siapa Pak? Muhammad. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad anaknya siapa? Kok bisa lahir 4 tahun setelah Abdullah mati? Makanya makanya sejarah yang konyol, sejarah yang salah yang mengatakan bahwa 4 tahun. Yang benar adalah 4 bulan. Berarti Ibn Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Wahidi, goblok semua ya Pak ya itu orang-orang penulis itu ya? Iya, masa? Pintar Pak Sahdi ya? Oh. Bu Sophie tadi bilangnya bukan 4 tahun tapi 4 bulan. Betul Pak, datanya dari mana 4 bulan Pak? Ya makanya tinggal buka sejarah itu ada datanya di sana. Kisah-kisah Nabi. Saya sudah bikin videonya Pak. Saya sudah bikin videonya, saya kasih sumber-sumbernya bahwa Nabi Anda lahir 4 tahun setelah ayahnya mati. Sekarang Bapak jelaskan, mungkinkah ada anak yang lahir 4 tahun setelah ayahnya mati? Kalau menurut saya tidak. Karena apa? Masa ada yang di kitab Bapak ini? Berarti ada di kitab Bapak ini? Ada di kitab Bapak ini? Gimana tuh Pak? Mana? Coba tunjukkan kalau ada. Coba mana? Bapak lihat dong di Al-Hayat Indonesia. Berasumsi. Saya ini YouTuber. Data. Secara logika sekarang ada. Seandainya sekarang misalnya saya. Dia nggak tahu Al-Hayat Indonesia. Bapak cari Al-Hayat Indonesia. Bapak klik playlistnya Islamologi. Bapak cari namanya Katem. Nama asli Muhammad. Ya, Katem bin Abdul Alat. Itu nama asli Nabi Bapak. Oke. Nah terus yang selanjutnya saya akan jawab ya. Nah itu mukjizat apa bukan Pak? Lahir 4 tahun setelah ayahnya mati itu mukjizat apa bukan? Sudah. Bukan itu. Bukan. Oke, berarti Yesus lahir dari perawan adalah mukjizat. 2-0. Saya tanya yang ketiga. Nabi Bapak bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit lepra, mencelikkan mata orang buta, berjalan di atas air, membuat hidup burung-burung, memberikan kehidupan, tahu apa yang tersembunyi. Apalagi ya? Mengubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan orang sakit ayan, mengusir setan-setan, bisa nggak lakukan seperti yang Yesus lakukan? Oke. Sudah 2-0 nih Pak, kalah loh Pak Nabi Bapak, 2-0. Oke, Anda boleh mengatakan bahwa itu adalah penilaian Ibu sendiri kan, tapi saya belum menjelaskan semuanya itu. Tapi penilaian orang saya juga bisa membangkitkan orang mati kok. Emang Bapak bisa membangkitkan orang mati? Bapak bisa mencelikkan mata orang buta yang sudah lahir. Bapak bisa menyembuhkan orang lepra. Bapak bisa membuat burung-burungan dari tanah, kemudian Bapak memberikan kehidupan di dalamnya. Bapak tahu apa yang saya sembunyikan di dalam rumah saya? Coba dengar saya. Bapak bisa berjalan di atas air nggak? Bapak bisa mengubah air menjadi anggur? Tahu itu orang debat nggak orang. Bapak bisa mengubah air menjadi anggur? Ini adalah kenapa ini cara Roh Kudus mengajar kalian? Nggak usah ngomong begitu Pak. Udah 2-0 nih Nabi Anda kalah. Sekarang saya tanya, manusia Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, bukan penilaian saya, itu ada di dalam Quran. Bukan penilaian saya, itu ada di dalam Quran Bapak. Yesus sebagai manusia biasa, tadi yang pertama, kelahirannya sudah dinubuatkan, dan kedua, kelahirannya disebutkan oleh malaikat Jibril datang kepada
makanya Yang saya kedua, jelaskan yang pertama. Yesus lahir dari seorang perawan. Kelahirannya mujizat. Nabi Bapak enggak. Lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. 2-0. Sekarang yang ketiga, Yesus sebagai manusia, dia bisa mencelitkan mata orang buta, menyembuhkan orang lepra, membangkitkan orang mati. Nabi Bapak bisa nggak lakukan itu? Kalau nggak bisa, 3-0. Pertanyaan yang keempat, sudah 3-0 ya Pak? Sudah 3-0 nih, kalah nih Pak Nabi Anda sebagai manusia. Pertanyaan saya yang keempat, Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Nabi Bapak bangkit dari kematian nggak? Sudah 3-0 nih Pak? Kasih orang ngomong. Kalau mau bertanya, kasih orang ngomong. Jangan dengar sendiri. Ya itu sama artinya dengan bodoh. Ya, itu sama artinya dengan bodoh. Kalau memang mau bertanya, mau menilai, kasih orang Oke, saya ngomong. Sudah 3-0. Nabi Bapak nggak bisa menyembuhkan orang lepra. Nabi Bapak tidak bisa membangkitkan orang mati. Sekarang yang keempat, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nabi Bapak bisa nggak bangkit dari kematian? Oke, makanya izinkan saya untuk menjelaskan. Jika Anda itu ingin berdebat sehat dengan saya, izinkan saya untuk menjawab. Jangan menang sendiri. Ya, silakan jawab. Silakan jawab. Sudah 3-0 masalahnya nih. Oke, yang pertama ya yang seperti Anda katakan tadi, bahwa Nabi atau Yesus itu ya, Anda mengatakan wah didatangi oleh Jibril, kan? Ya, benar. Nah, sekarang Isa di dalam Al-Qur'an juga didatangi oleh Jibril. Itu. Ini orang rada bego atau gimana? Cuma katanya pendebat terhebat. Yo, makanya sekarang Isa masih sama nggak dengan Yesus? Logikanya nggak jalan. Ini gimana nih? Katanya pendebat terhebat. Kata Sofiatul. Ya makanya saya pun sudah begini. Pendeta. Saya jawab. Saya jawab. Boleh. Jawab boleh. Saya yang jawab boleh. Kamu itu tidak kurang cerdas. Tuh dengar saya yang jawab itu Sofiatul. Kurang cerdas. Saya yang akan jawab boleh enggak? Walaupun saya kurang cerdas, saya disembuhkan Tuhan dari penyakit yang dokter katakan tidak ada obatnya. Sekarang begini, kalau ada saya akan jawab boleh enggak? Iya. Oke, dengar saya. Sekarang menurut Kristen itu apakah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus atau enggak? Gimana? Nah, sekarang saya bertanya. Saya Romi yang akan jawab boleh enggak? Sofiatul, saya mau debat sama Sofiatul. Yang katanya Silakan jawab. Oke, sekarang pertanyaan saya dulu. Begini, Bang Sofiatul, sebentar Bang, saya jawab Bang. Sebentar Bang. Oke. Saya izin menjawab 1 menit. Jadi, Silakan. berdasarkan kitab Tarikhul Yaqubi, 2 halaman 5, berdasarkan kitab Biharul Anwar, ya, juz 15, itu 5%. bab 3 halaman 231, 248, juga berdasarkan kitab Sirah Halabi. Silakan touch screen. Saya nggak bisa share screen, saya order lama, saya bacakan saja. Makanya saya bacakan, ya, dengarkan 1 menit. Ya, bahwa kita ketahui dari sejarah yang seperti disebutkan tadi, bahwa ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, terjadi keajaiban yang tidak dimiliki oleh 124.000 nabi ketika kelahirannya, yaitu Bentar dengarkan. Saya akan tanya nama-nama 124.000 nabi tadi ya Pak ya? Iya, dan beberapa menaranya runtuh. Kedua, api tersiap padam. Kenapa? Iya, kalau kamu cerdas. Jangan ngerocos begitu kalau dialog dengan saya. Ketemu sedikit kok sih. Saya nggak dengar, Bapak ulangi. Apa tadi yang runtuh Bapak bilang? Masya Allah. Ya, makanya dengarkan. Dinding istana Khosrow retak dan beberapa menaranya runtuh. Dinding istana Khosrow? Ya, sebentar. Apa hubungannya itu Pak? Sebentar. Memang Muhammad lahir di mana? Kok bisa dinding istananya roboh itu Muhammad lahirnya di mana? Ibu Sophia, Saya membaca kitab belum selesai, jangan kamu begitu. Satu-satu dulu. Istana Khosrow itu letaknya di mana? Kemudian Muhammad lahir di mana? Kok bisa dinding istananya roboh dihubungkan dengan kelahiran Muhammad? Makanya dengarkan dulu, saya jelaskan, ya. Jangan berotos begitulah, ya. Tanda-tanda alam, ini saya sebutkan lagi. Tanda-tanda alam yang mengikuti kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan literatur yang sudah saya sebut barusan, antara lain, ya, dinding istana Khosrow retak dan beberapa menaranya runtuh. Api tersiap padam, danau sawah mengering, berhala di Ka'bah tumbang. Cahaya dari tubuh baginda SAW naik menjulang ke langit dan menerangi seluruh alam dan seluruh tempat-tempat yang dilaluinya. Raja Anushirwan dan pendeta-pendeta Zarathustra mendapatkan mimpi yang buruk yang menakutkan. Mohon maaf, Ya. Pak Romi. Kenapa? Pak Romi tadi mengutip kitab Biharul Anwar ya? Ya, Biharul Anwar, bukan Bihairul. Kalau debat dengan saya harus yang benar membacanya, ya. Iya. Biharul Anwar. begini. Bapak si A ya? Maklum Pak, Quran aja beda kok. Saya Sunni Tijani, ya, tetapi saya Saya juga kitab Biharul mengutip. Anwar itu kitab si A, Bapak.
Gak masalah. Saya tanya, siapa yang ngarang kitab Biharul Anwar? Saya tanya sekarang, Wis. Jadi gini, Ayo, siapa yang ngarang? di kitab Biharul Anwar nomor 103, mohon maaf Bapak ya, Nabi Muhammad Ya. itu disodomi Bapak sama dua sepupunya. Mohon maaf Sudah, ya. saya sekarang tanya, siapa yang Jadi ngarang Bapak kitab Biharul percaya Anwar? Nabi Muhammad disodomi sama sepupunya di dalam kitab Biharul Anwar? Mana? Cantumkan kitabnya. Siapa yang ngarang? Loh, Bapak cantumkan dulu dong. Bapak aja nggak mencantumkan kitab Biharul Anwar kok. Loh, saya baca kok. Ya, Sama, kita Saya juga juga baca, Pak. Sama. Mana? Tadi Mana? Tuan dia Cantumkan. mengatakan, loh, Bapak nggak usah ngomong cantumkan, Bapak aja nggak cantumkan kok. Emang Bapak baca halaman Ini. 103 tadi yang saya dikatakan tanya Tuan dia? dulu. Yang ngarang kitab Biharul Anwar siapa? Gitu, Wis. Saya Jangan juga. gitu. Jadi ulama Syiah Bapak itu memakai referensi kitab Biharul Sopo sing ngarang kitab Biharul nomor Anwar? 103. Itu Nabi Muhammad disodomi sama dua sepupunya. Kalau Bapak mau Mana? kitabnya saya Tunjukkan teks tampilkan. aslinya. Teks aslinya. Screenshot di sini. Apa itu tunjukkan Ya. di sini? Saya baca nanti. Jangan terimanya. Teks aslinya. Hah? Berarti Anda nggak baca kitab Biharul Anwar dong. Kagak, Pak Romli disuruh saya screen. Kagak mau. Sekarang nuntut teman-teman yang lain saya screen. Jadi Karena nabinya disodomi. Tapi begini, teman-teman, begini, saya begini aja, kita tanggapin begini. Tadi kan sudah 3-0. Nah, tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad lahir terjadi alam semesta berguncang, terjadi menara-menara itu runtuh, ada kekeringan. Artinya kelahiran Nabi Muhammad ini Pembawa bencana. iya membawa bencana, sedangkan Yesus Kristus lahir itu berita sukacita. Artinya bencana amin. Dengar, Iya. Musibah alamin. itu bukan bencana, dengar. Tapi pada saat itu orang-orang Yahudi itu menyembah di sana. Itu sebenarnya suatu beliau lahir. Kekeringan itu Pak, itu berarti kan Api-api itu langsung padam. petani, Pak. Karena di sana- Menara roboh, terjadi kekeringan, terjadi bencana alam dong. Karena sinyal saya habis. Begini. Berarti Nabi Kalau Muhammad kamu ini semua lahir mau membuat menjawab, bangsa dunia, baik Pak. literasi. Menjadi pembawa bencana Oke, itu. begini saja. Ayo tunjukkan literasinya mana? Tadi Anda sudah menunjukkan sendiri. Anwar kamu enggak Gedung-gedung runtuh waktu Muhammad lain menara runtuh. Terjadi bencana, kekeringan, musibah semua. Anwar tuh. Dengar. Nggak usah tahu-tahu Ramli. Ya, Anwar. calon neraka, ya, lu tadi mengatakan nabimu pembawa bencana waktu dia lahir. Benar nggak itu nabimu pembawa bencana? Siapa yang membawa bencana? Itu bukan pembawa bencana. Tapi tempat itu ada tempat-tempat para orang-orang kafir itu memuja. Itu sebabnya waktu beliau lahir, api yang tidak pernah padam 1000 tahun itu langsung padam. Itu bukan bencana. Loh, tanah kering itu gimana, Pak? Ya, tanah kering gimana? Betul. Siapa yang ngarang Biharul Anwar betul? Sudah 3-0 kalah ya. Terus sekarang nabimu masih mati kan? Nabimu masih mati kan? 4-0. 4-0. Di mana 4-0-nya yang pertama? Beliau lahir itu. Yesus Kristus sekarang bangkit dan ada di surga. Nabimu masih mati. 4-0. Oleh para malaikat dan dibawa ke tempat suatu tempat. Beliau dikainkan oleh namanya lu'lu'in namanya, yaitu kain dari surga yang paling harum. Malaikat Dari surga turun. nama malaikat beliau. Waktu nabimu lahir dibungkus pakai. Dia dibawa oleh para malaikat, bukan turun malaikat. Kenapa menyusuinya dan diberikan ke orang lain? Karena kenapa? Bantu. Sama dong kayak anak gue. Tapi tempat ginanya lahirnya empat ayat 7 kamu
akan dipindahkan negeri kerajaan itu ke negeri bangsa lain. Mana Nah, Pak? itu- Nabi lahir di Mekah itu ayat berapa? Berarti itu sudah jelas bahwa akan ada nabi. Ayat berapa ada Nabi lahir di Mekah? Nah, itu. Kan ibu jago Alkitab. Kan tinggal Itu sendiri dicari. ngomong ini. Kamu yang ngeklaim ya kamu yang membuktikan. Kalau saya tuh nggak ada. Mekah itu tidak pernah ada sampai abad keempat. Kata Mekah tidak ada di dalam Alkitab. Kita di Bapak dalam tunjukin. Alkitab, di dalam Alkitab yang mengatakan Mekah itu adalah Makkah di sana. Baca, ya. Baca di sana ada kata Makkah. Tuhan, kayak orang Lombok ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Yesus kayak orang Lombok kayak gini semua nih. Yo, bukan semua orang Lombok tidak cerdas. Semua orang Lombok itu cerdas. Makanya saya itu sudah berapa pendeta dan debater Kristen itu nggak ada yang mampu. Oh iya betul. Tidak mau nyandi kegilaan Bapak ya. Ya, kalau saya bilang mesti saya akan mempertuhankan manusia. Tapi saya itu waras, itu sebabnya saya mempertuhankan Tuhan yang Oh menciptakan. enggak, kamu mempertuhankan batu hitam, makanya kamu sujud 5 kali menghadap ke batu hitam. Sekarang tunjukkan mana dalilnya. Tunjukkan dalilnya mana. Apa dalilnya? Oh, kamu tadi nggak tunjukkan saya mana ada Nabi lahir di Mekah, tunjukkan dalilnya. Memang, tapi itu kan ada sudah mengatakan bahwa kerajaan itu. Tunjukkan ada Nabi lahir di Mekah, mana dalilnya? Tunjukkan. Dengar. Dan juga Yesus berkata. Jangan Yesus. Bapak tadi mengatakan ada nubuatan Nabi, seorang Nabi lahir di Mekah. Tunjukkan dalilnya. Yeremia 22 mengenai seorang nabi yang bernubuat. Selanjutnya nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketuhanan bahwa nabi itu mana nubuatan nabi Gua tanya mana nubuatan tentang Nabi, dia baca ayat tentang Nabi palsu. Waduh. lagi Yohanes. Islam aku tinggalkan Islam aku tinggalkan atas kamu. Coba teman-teman Yohanes 14 ayat cukup bunyi. Islam aku itu Alkitab sendiri ya. pantas Pak, tidak ada pendeta yang mau debat sama Bapak. Soalnya Yohanes 14 ayat 27. bahwa kan ini saya 14 ayat 27 ini di orang. bukan itu kan sudah ada kan di sana. Sama Bapak. Ini tadi referensi yang saya kasih tahu. makanya referensi bahasa Bukan semua apa-apa itu Bapak. Gimana Bapak? Nah ini sudah oke. Ini pengertian Islam secara harfiah artinya kami telah selamat. Nah di sini saya jelas. Pertama belum atau dalam huruf Ibraninya sin lamet. dia ngomong apa sih? Memet. Nah Ini dia punya 3 jurus nih ya. tadi yang Kristen aja tidak paham dengan bahasa asli Alkitab. Dia tanya, tadi Bapak mengatakan ada nubuatan Nabi lahir di Mekah, ayatnya mana? Ya makanya itu kan sudah ada di Kidung Agung yang mengatakan apa? Tadi Yeremia, terus Yohanes, sekarang Kidung Agung. Ya apa sih Bapak iki? Makanya semuanya ada kan di semua Alkitab itu ada nubuatan Nabi Muhammad tapi kalian ingkar. Anak, nubuatan seorang Nabi lahir di Mekah. Ini Bapak ngomong spesifik loh, Mekah, Mekah, Mekah. Ya makanya itu Mana? Ayatnya mana? Dalilnya mana? Mekah? Bu Sofi, pemikirannya Bapak ini luar biasa. Jadi gini, kalau di Alkitab itu ada kata amin, jadi yang namanya Pak Amin sudah dinubuatkan. Kemudian kalau ada selamat, berarti namanya Pak Selamat sudah dinubuatkan. Cilaka ya. Jadi gini ya. Jadi coba teman-teman. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman dari Islam ini menggunakan ayat di Bible, maka mereka sering menggunakan 3 jurus, yaitu dia mencomot dulu ayatnya, kemudian dia mencocok-cocokkan, dan terakhir dia mempelintir. Jadi comotologi, cocokologi, dan pelintirologi. Ya, makanya, sebentar. Kalau kita menanyakan ke dia tentang dalilnya dia, gitu atau ayat dia sama pakai 3 jurus juga, ya. 1, ngotot. 2, ngeles. Terakhir ngeyel. Oke. Ya itu kan tuh ini saya kasih referensi ya supaya Anda itu paham sedikit.
Ya, Yesaya 6:40. Kota-kotamu yang sudah menjadi padang gurun, Sion lembah baka. Nah itu baka itu maksudnya adalah apa? Kota Makkah di padang gurun Sion. Buat kota Makkah Arab mengatakan kota Yerusalem kanan. Jadi kalau alam baka itu alam Mekah gitu. Lanjut Alam Mekah, alam Mekah. Aduh, jangan cetek-cetek. Itu menjadi padang gurun Arab. Nah, bersekarang Itu Mekah gitu ya. Yerusalem akan bertukar ke padang gurun Arab. Itu. Mekahnya di mana Mekahnya? Kerajaan Allah dicabut dari bangsa Yahudi dan batu Yerusalem menjadi sunyi sehingga akhir zaman kerajaan Allah berpindah ke padang gurun Sion, lembah baka, Makkah. Nah, bait suci Alam baka, Allah, alam baka apa Pak? sumur mata air Zam-Zam di padang gurun Sion tempat lembah baka, lembah bait suci Makkah, lembah bait haram, lembah raja, lembah paran, lembah berkata. Mazmur 86. Luar biasa nih falasinya ya, kesesatan Apa berpikirnya. bisa mengubah lembah baka, lembah kota suci Makkah di padang gurun Sion, mereka membuat menjadi tempat yang Terus bermanfaat. ini Bapak udah kacau sekali nih. Nah, itu. Tunggu. Ada banyak nabuannya. Iya, Bapak nubuat itu Bapak ambil dari kitab mana, Pak? Nah, itu pasti dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tadi dia ngomong kita Philip, coba bayangin. Kita Philip 49. Iya, Philips yang lampu itu kan, Bu. Nah, sekarang apakah Anda mau Dari kitab Samsung. Apakah Anda mau mengingkari ayat-ayat ini? Nah, Anda bawa kitab dari mana? Kitab entah berantah Anda bawa ini, lalu Anda ngatur Ya. Bukan Ini loh Pak, itu ayat bukan Makanya. ngomong Mekah, Bapak ngomong Mekah. Bukan ngomong Muhammad, Bapak ngomong Muhammad. Lalu kita ngingkari apa Pak? Jadi gini ya, Makanya bahwa seperti itu yang tadi tanda katakan bahwa, cocokologi, ya, itu bahwa kalian Nabi sebagai dan pendengar Rasul harus itu akan periksa. ada. Karena ternyata yang Sudah seperti dijelaskan Bapak itu di banyak gitu. Jadi bahwa bukannya perasaan benar-benar ada diri data itu. Kemudian Yohanes 14 ayat 27 kalian silakan baca, cari Alkitab itu gampang di-download. Kemudian kalian baca dari semua bahasa sampai ke bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa apapun yang kalian bisa, kalian lihat. Kemudian kalian terjemahkan. Kalau ada kata kalian mau coba lihat yang Latin, kalian masuk ke Latin, kemudian kalian terjemahkan pakai Google Translate. Kalian lihat yang Bapak ngomong ini adalah benar atau tidak. Jadi kita serahkan kepada seperti itu untuk diperiksa gitu. Karena kita merasa lucu bahwa memang benar-benar nggak ada. Benar, saya bilang. Bahwa Tadi dia ngomong Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 27 betul. 14. Ntar dulu. Loh, Yohanes 14 ayat 27 itu damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan padamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan getar hatimu. Apa hubungannya mana Nabi lahir di Mekah? Memang itu nggak ada, tapi di sana kan bahwa penubuatan maksud saya Islam di sana kan. Kalau masalah itu sudah dijelaskan bahwa kerajaan Israel itu akan dipindahkan ke bangsa lain, yaitu bangsa apa? Yaitu bangsa Arab. Nah di sana. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu katanya Islam teman-teman. Gini loh Bu, jadi berarti gini kan saya ngomong kalau ada kata amin, kalau ada kata amin di Alkitab berarti semua yang namanya Pak Amin itu sudah dinubuatkan secara pengertiannya Bapak. Jadi kalau begitu ada ngomong damai sejahtera, berarti itu adalah Islam karena kan mereka menganggapnya Islam adalah damai. Jadi oh ini sedang bicara Islam. La ilah. Jadi nggak boleh ngomong kata yang sama. Ngomong kata yang sama berarti itu Islam. Mana bisa begitu? Iya, makanya itu kan teman kalian yang salah-salah tafsir. Nah, kalau kita akan membicarakan atau akan membahas tentang bahasa aslinya, dan kita Nggak perlu ditafsir, itu damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Itu damai sejahtera hubungan kita sudah diperbaiki dengan Tuhan. bukan penafsiran kalian. Sebenarnya Nggak penafsiran, gue ngalamin. Gue tuh ngalamin Roh Kudus. Nggak perlu ditafsir, ngalamin. Mengalami Tuhan, tau nggak? Roh Kudus dari mana? Kalau cuma bisa Ini loh Pak, kalau saya ngomong Bu Sofi Dari lagi makan mana? apa? Bu Sofi lagi makan apa? Aku nggak ngalamin, Saya lagi makan pengalaman yang aku alamin kok. Ngomong Roh Kudus dari mana? Makanya buka itu. Gini, aku lagi tanya sama Bu Sofi. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu Islam. Bu Sofi lagi makan apa? Lagi makan kue biskuit selamat. Lalu kemudian apakah saya harus menafsirkan kata biskuit selamat itu? Ya enggak Biskuit lah. Islam. Karena biskuit selamat ya ada selamat. Bukannya oh itu biskuit artinya ini selamat berarti lelaki bernama selamat. Silakan. Benar nggak? Udah ada faktanya. Ya dimengerti sebagaimana apa adanya, bukan nubuat. Nah, makanya di sana kan sudah jelas bahwa di Loh, jelas apa? Salah kok jelas. belum ya di sana asal bahasa aslinya. Seorang anak diberikan kepada kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebut orang, Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah itu baru nubuat Pak. Hai engkau Efrata, sekalipun engkau yang terkecil, tetapi akan lahir bagimu
gini. Yang akarnya sudah sejak purbakala itu nubuat, Akan Pak. lahir seorang apa? Seorang raja atau seorang tuan atau seorang Tuhan? Seorang Raja Mesias. Itu nubuatan Raja Mesias. Mesias itu Tuhan atau gimana? Mesias itu anak Allah. Mesias itu anak Allah yang hidup. Oke, anak Allah. Sekarang Tuhan itu pernah melahirkan anak? Hah? Sudah Nah, itu melahirkan? beda, Pak. Kalau di Quran, Bapak, Allah Anda kan harus punya istri. Jangan selalu. Sebentar. Yang kita sebut, yang disebut anak itu tidak selalu melahirkan. Contohnya anak jalanan, anak kunci, anak sungai. Ya. Sama. Di dalam Quran Bapak juga ada yang namanya anak jalanan. Memangnya kapan Bapak jalanan kawin sama ibu jalanan? Hah? Yang namanya anak Allah, itu artinya dia berasal dari Allah. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Ya. Oke. Dan nggak seperti pengertian biologis. Seperti Quran Bapak, dia nggak bisa punya anak karena Allah Bapak nggak punya istri. Ngerti? Allah Bapak nggak punya sahibah atau pasangan perempuan, makanya Allah Bapak nggak bisa punya anak. Itu kata surah Al-6, surah 6 ayat 101. Beda, Pak. Pengertian anak Allah di dalam Alkitab artinya dia keluar dari Allah. Sebagai sang firman dia keluar dari Allah. Makanya, ya. Kalau sudah keluar dari Allah itu berarti yang melahirkan pasti Allah. Ya. Nah itu. Iya Kita tidak betul. bisa meng- Allah dikatakan Bapak. Kalau Anda Bapak bukan. Kalau Anda Bapak bukan. Allah kami itu bukan makhluk. Loh, kalau Anda Bapak bukan. Karena di dalam kitab Yahudi, Musa mengatakan Allah itu Bapak kita. Anda baca kitab Allah Musa. Yahudi, kami punya Al-Quran. Tidak. Katanya Anda meneruskan risalah orang Yahudi. Benar nggak? Salah. Benar, tapi kan kita tidak menyebutkan Bapak. Itu adalah Bapak. Ya sudah, berarti Allah yang Anda sembah itu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Bukan Allahnya kami, beda. Ya makanya sekarang begini, sekiranya Allah Anda dan Allah saya itu beda, ya. Apa secara logika apakah ada dua Allah di dalam dunia ini? Nggak ada, Pak. Yang satu asli, yang satu palsu. Nah sekarang kita buktikan kalau memang Allah Anda itu asli. Sekarang begini, Pak. Bapak mikir ya. Oke, kita buktikan. Kita pakai logika. Mana yang palsu? Kita asli, Pak. Ya. Kita buktikan mana yang palsu. Ya. Apakah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah atau Tuhan Israel Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kita buktikan Allah mana yang asli. Allah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah atau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Alkitab kita. Sekarang pertanyaan saya, Alkitab kita itu dijadikan satu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sedangkan Quran Bapak itu isinya bertentangan dengan Alkitab. Saya tanya, mungkinkah dari satu sumber, satu Tuhan yang sama mewahyukan dua kitab yang bertentangan dan berbeda? Nah, yang sebenarnya itu adalah sama, satu Tuhan, ya. Sebenarnya itu adalah satu Tuhan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran mengatakan celakalah, ya, orang-orang yang membuat kitab sendiri atau ahli-ahli kitab itu. Nah itu yang membuat beda. Sebenarnya itu sama, tapi para ahli-ahli kitab itulah yang membuat beda. Tuh. Nah itu sebabnya. Oke, saya tanya, Bapak mengatakan kitab kita sama, ya kan? Nah, Ya, Bapak bisa jelaskan surah 6 ayat 85 enggak? Apakah nama Tuhan nama Tuhan di dalam Quran Bapak itu Yahweh, Pak? Apakah nama Tuhan di dalam Quran Bapak Yahweh? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, ya, tidak ada. Nah, berarti Tuhannya beda. Kok Bapak bisa ngomong sama? Ya makanya. Nama Yahweh itu disebut lebih banyak, Pak, hampir 7.000 kali di dalam Alkitab kita, lebih banyak daripada El atau Elohim. Itu adalah nama pribadi daripada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa di dalam kitab Bapak jadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu gimana ceritanya, Pak? Kapan ganjaran bubur merah ganti nama? Allah ibu itu dari bahasa apa? Pengertian daripada Yahweh itu apa? Coba ada nggak artinya Yahweh itu, coba? Ada nggak artinya? Kalau memang Pertanyaan saya belum dijawab. Kalau kita berasal dari Tuhan yang sama, Bapak menyembah Tuhan yang disembah Musa nggak? Iya. Bapak menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi nggak? Iya. Lah kenapa namanya beda? Itu loh pertanyaan saya, Pak. Kok mewahyukan dua kitab yang bertentangan? Kan saya sudah bilang tadi, yang membedakan itu, yang merubah itu adalah para ahli kitab seperti Paulus. Nama Tuhan Bapak siapa? Nama Tuhan Bapak di dalam Quran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Sekarang Bapak buka surah 6 ayat 85. Allah. Bapak buka surah. Teman-teman ada yang bisa searching? Buka surah 6 ayat 85. Apakah benar nama Tuhan yang disembah para nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan. Tapi sekarang. Tolong ada yang bisa sendiri siapa sih hostnya? Nggak bisa share screen nggak ini? Bisa Bu itu, cuma saya nggak ada itunya apa? Cari di quranwall.com. Sebentar. Cari di quranwall.com. Silahkan. Kalau ini sekarang saya akan mempermalukan kalian. Kalau dari tadi permalukan sudah 5 jam juga nggak ada yang malu sama saya. Kan saya tidak pernah bertanya dari tadi. Saya cuma ditanya aja. Kalau buka dulu surah 6 ayat 85. Nah, Tuakbir bisa nggak Tuakbir? Nggak bisa share screen karena bukan co-host. Yang teman-teman co-host coba. Iya. Teman-teman co-host. Bentar. Mana ada ayat 185?
Ya udah, Biar saya yang buka. ayatnya. Ayat berapa? Masa nggak ngomong juga ini kayak penyiar bioskop deh. Bilang 185, Pak. Surah 6 ayat 85, jangan budak dong. Iya, surah 6. Bentar, teman-teman semua, bentar ya, sabar ya. Nanti juga kebagian. 2. 102. Ayat 85, Pak. Ayat 8. Kan tadi surah 6, ayat 85. Tuh kan? Buka. Share screen sekarang baca. Coba Pak, ini topik Dan Zakaria yang Tapi kalau buka ini ya, lain kali kalau buka ini harus ada yang bisa share screen, jadi bantu begitu. Iya ini. Kalau enggak enak diskusinya gitu loh. Iya, iya. Harus siap kalau sudah buka ini ya. Oke. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. 86. Sekarang aku tanya, enggak usah. Ayat 85 saja. Zakaria, Yahya, Yeshua, Elias, ini orang mana? Orang saleh. Orang mana? Orang-orang dari bangsa Israel. Sekarang jelaskan arti nama Zakaria, arti nama Yahya, arti nama Yeshua dan Elias. Saya artikan namanya. Nggak tahu dia itu. Halo. Mana sih saat ini? Nggak paham-paham. Aduh. Dan itu kan nama. Tentu dia mempunyai arti satu huruf per huruf. Ya. Kalau kalimatnya dikenal baik-baik, Pak Santi. Ya, makanya silakan. Zakaria. Nah. Yahya. Yahya itu nama aslinya siapa, Pak? Nama asli Yahya Pembaptis itu loh. Yahya Pembaptis nama asli. Kalau dibaca apa di bahasa Ibrani mungkin apa ya? Yohanes, kurang tahu saya kalau namanya Yohanan. Namanya Yohanan DRD Elmezer atau Yohanan Pembaptis atau pencelup. Sekarang Yesus itu nama aslinya Yeshua. Ya, Ilyas itu Elia. Nah, Bapak jelaskan arti nama-nama tersebut. Ayo Pak, namanya mau mempermalukan kita. Ini udah lama loh. Bukan satu huruf itu nama punya arti. Saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak arti nama Zakaria, Yohanan, Yeshua, dan Elia? Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Aku nggak tahu artinya. Kalau sekarang sudah, kan lebih enak. Usah itu saya nggak tahu artinya. Enak dong? Oke, tapi sekarang apakah ini memang ini kita cara untuk membuktikan bahwa Tuhan yang sejati? Saya belum ngomong. Bapak udah tanya sama Sofiato. Kalau gitu apa artinya Bu Sofiato? Kan gitu. Masa Sofiato nanti pertanyaan nggak ada jawaban? Oke, sekarang silakan apa artinya? Sekarang coba, ayo. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me atau Yahweh mengingatku. Yohanan itu nama asli kita sebentar. Referensinya dari mana coba kamu dapat? Referensi Pak, itu bahasa Ibrani. Bapak ngerti ya bahasa Ibrani? Memang Zakaria itu memang seperti itu kan? Sebentar. Yahya itu nama asli Yohanan. Artinya Yahweh is gracious to me atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Itu nama aslinya Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis. Sekarang referensinya kamu dapat arti dari mana? Kamu tanya orang Ibrani itu nama-nama itu ada artinya Pak di dalam Alkitab setiap tempat, setiap kejadian, setiap nama itu bukannya tidak berarti, nggak seperti di dalam Quran Isa orang arti nih. Udah. Sekarang saya jelaskan Yeshua. Bapak dengerin dulu dong, saya belum selesai. Bapak mau pintar atau mau bodoh? Kamu dari tadi. Bapak mau jadi pintar atau mau bodoh? Mas Abi tak paham nih. Mas Abi dengerin dulu. Ya kan dari kemarin atau dari tadi saya itu mendengar aja, tidak pernah ngomong, tidak pernah bertanya. Loh, saya tanya kamu tidak tahu artinya kok. Tadi saya tanya kamu bisa nggak jelasin arti nama-nama ini? Kamu ngomong nggak bisa. Sekarang saya lagi jelasin kamu ngomong. Kamu tuh yang benar yang mana sih? Kalau kamu tidak tahu kamu diam, dengarkan dulu saya ngomong. Kalau kamu bisa jelasin kamu aja yang ngomong, saya tak diam. Udah. Nggak tahu dijelasin ngomong. Ini piye kok wong iki? Dengerin kata Pak Ahok itu kalau bodoh itu dengar, biar diajar. Nurut kalau bodoh. Dengerin dulu Sofiato ngomong. Saya tanya, jelaskan arti nama-nama ini. Nggak tahu. Silakan Bu Sofiato ngomong apa yang ngerocos. Kamu dengerin dulu. Dari mana kamu dapat referensinya bahwa Zakaria itu artinya? Kita itu ahli kita tahu baca cari aja tuh arti nama Zakaria itu banyak di Google. Ya enggak perlu referensinya yang perlu. Enggak perlu referensi Pak, itu umum. Itu orang Kristen semua tahu arti nama-nama itu. Sekarang saya jelaskan, belum saya jelaskan dulu ini. Ya, arti nama Yohanan itu adalah Yahweh is gracious to me atau Yahweh bermurah hati kepadaku.
selamatku. Arti nama Yeshua adalah Yahweh atau Yahweh juru selamatku. Dan arti nama Elia adalah Yahweh adalah Allahku atau El. Jadi jelas Pak bahwa nabi-nabi sebelumnya Allahnya nggak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan surat 6 ayat 8. Nggak betul kalau Allah yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kok di dalam Al-An'am ayat 85 nama nabi-nabi aja itu nama teoforik namanya. Tahu nama teoforik? Sebentar. Tahu nggak nama teoforik? Itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Kayak seperti namanya Abdullah. Abdullah itu memasukkan nama teoforik. Abdul Manaf itu nama salah satu daripada anak daripada Muhammad. Ya, yang namanya Abdul Manaf diganti jadi Abdullah. Ya. Kemudian Abdul Manaf, Abdul Usa. Ya, Abdul Usa itu nama teoforik. Itu memasukkan nama dewa Usa. Ya, Abdul Manaf, Abdul Usa, Abdullah. Ya, itu memasuk Abdul Manaf, itu semua nama dewa. Itu nama teoforik namanya. Itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Sekarang pertanyaan saya begini, Ibu Sofiatul yang cerdas. Sekarang dari mana Anda mendapatkan referensinya bahwa Zakaria itu mempunyai itu umum, itu bahasa Ibrani. Bapak belajar dulu bahasa Ibrani. Bapak cari di Google. Bapak cari aja sekarang arti nama Zakaria. Arti nama Yohanan. Ya. Bapak tanya sama Budi Tawayu sana loh Pak. Arti nama Yohanan itu. Artinya dengan bohong. Sama artinya dengan bohong. Saya nggak seperti Nabi Bapak suka bohong. Sofiatul nggak suka bohong kok. Kalau Sofiatul nggak pernah buat ayat-ayat untuk memenuhi kepentingan Sofiatul. Saya tidak pernah kok menjanjikan apa-apa kalau ngikutin Sofiatul. Itu umum Pak, itu pengetahuan umum. Bapak ngerti nggak pengetahuan umum? Bapak baca, Bapak cari cerita, Bapak cari itu. Bapak tanya Budi Tawayu yang ahli bahasa Ibrani. Bapak tanya, arti Zakaria itu ada artinya Pak. Bapak tanya sama orang Yahudi. Itu ada artinya. Bapak tanya arti nama Yesua. Bapak tanya artinya. Dan menunjukkan data, dalil dan referensinya. Itu pentingnya. Bapak buka di Google, ada yang kita bisa share screen dari teman-teman. Makanya saya susah nih kalau buka Zoom gini nggak ada yang bisa share screen. Tolong dong, co-host bisa share screen. Buka Zakaria artinya apa? Buka Yohanan artinya apa? Bentar Bu, bentar. Ini saya lagi. Itu pengetahuan umum Pak. Itu nggak bulan minggu. Bentar tuh. Zakaria Mills. Arti nama Zakaria. Artinya Yahweh Membership. Artinya Tuhan telah mengingat. Tahu nggak? Oke, sekarang referensinya dari mana, Sobat? Sekarang. Yang dari mana? Coba saya Pak. Ini nama Ibrani Pak. Bapak mungkin nggak? Zakaria itu orang Ibrani Pak. Yang mana? Coba seperti itu. Kalau kita bicara bahasa. Ini umum Pak. Ini umum bahasa Ibrani umum Zakaria Pak. Tapi ibu ini tidak bisa membuktikan. Loh, itu Tuhan itu Yahweh Pak. Itu Bapak nggak tahu itu artinya Tuhan telah mengingatku. Nah, sekarang Zakaria, ya. Zakaria. Bapaknya Zakaria. Artinya Yahweh. Bapak tahu nggak? Sebentar. Sebentar Pak. Zakar itu sama dengan bahasa Arabnya zikir. Tahu nggak? Arti kata zakar dalam bahasa Ibrani itu artinya sama dengan zakar laki-laki itu artinya pengingat. Sama dengan kata zikir dalam bahasa Arab. Mudeng. Jadi kata Zakaria itu artinya ya itu dari nama Tuhan sendiri, Yahweh. Yahweh mengingatku, makanya artinya jadi Tuhan telah mengingatku. Zakar itu sama dengan dikir dalam bahasa Arab Bapak. Dikir. Ngerti nggak? Sang penghafal itu loh. Pengingat. Mudeng. Makanya belajar bahasa Ibrani Pak, dikit-dikit Pak. Semua nabi-nabi Bapak 24 nabi itu orang Yahudi. Cuma satu yang orang Arab. Makanya Bapak belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani gitu loh Pak. Nabinya 24 semua nabi-nabi Yahudi kok. Pak Sadi dari tadi kagak pernah kasih untuk data. Sekarang minta sama Bu Sofiatul data. Gimana sih Pak Sadi? Terbukti ya, kemudian kalau Yeshua gampang ya, karena kalau kita bicara Lukas dan Matius saja sudah tahu ya bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau harus menamai anak ini Yeshua, yang dan dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yeshua itu adalah juru selamat, Yahweh juru selamatku. Jadi Yesus lahir itu ada artinya, Pak, namanya nggak seperti dalam kitab Bapak Isa, artinya nggak ada pengusap. Artinya Yahweh itu apa artinya? Silakan tunjukkan apa artinya Yahweh itu. Sekarang sesuai dengan referensi bahasa, silakan. Apa artinya? Silakan Bu, yang cerdas. Mulai mau jaga hari depan. Iya makanya, silakan. Karena saya. Nah, berarti sudah terbukti ya Pak, sudah terbukti dari Al-An'am ayat 85 bahwa Tuhan yang disembah nabi-nabi sebelumnya tidaklah bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ya sekarang silakan Yahweh itu apa artinya? Tunjukkan referensi
data dalilnya. Bapak bisa bahasa Ibrani enggak? Buka Keluaran 3 bahasa aslinya dong, bahasa Ibrani. Online Interlinear Hebrew Bible. Ya, sebentar Bu. Bahasa Ibrani ya. Linearnya Bu. Sebentar ya. Bukannya di HP agak susah sih. Ya, aku bukain. Keluaran 3 Bu ya. Ya, Keluaran 3. Ayat 14 Bu. Asher. Dari kata apa itu? Yodhevave. Yodhevave itu arti literalnya. Kalau kita baca dalam huruf piktogram. Ya, itu huruf piktogram itu huruf yang digunakan oleh Nabi Musa. Ya, ketika dia menulis Taurat. Pakainya piktogram. Itu artinya lihat tangan, lihat paku. Itu arti kata Yodhevave. Bagus banget lihat tangan, lihat paku. Indah sekali sama Tuhan. Dulu penjelasannya Pak. Memang ya. Kalau kita pakai piktogramnya. Ya, dia nggak paham sih sejarah Tuhan dan Bangsa. Masa Tuhan sehina seperti itu arti namanya? Kok Tuhan hina? Yang hina Tuhanmu. Yo, kalau saya mengartikan nama Allah itu tidak sehina seperti nama Tuhanmu. Tuhan kami tidak pernah hina, Kak. Tuhan kami turun dari manusia dan menebus dosa kami. Tuhan kami tidak hina. Itu makanya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu turun, kami tidak perlu keliling 7 kali dengan telanjang untuk mencium batu hitam. Kami tidak hina seperti Anda. Ya? Kami tidak perlu telanjang dengan keliling 7 kali untuk mengampuni dosa, Pak. Tuhan kami telah menebus kami di kayu salib dari dosa. Makanya itulah kehinaan Tuhan, tidak maha kuasa Tuhanmu. Loh, yang hina itu kalau keliling 7 kali ngelilingi batu terus nyium batu baru dosanya dihapus, itu hina. Itu bukan hina karena Tuhan tidak pernah menghinakan dirinya untuk menjadi. Jadi telanjang keliling batu hitam itu nggak hina, Kak? Ya, makanya siapa yang telanjang? Ada yang telanjang nggak? Coba lihat. Loh, Bapak nggak tahu kalau tawaf itu tadinya dengan telanjang sampai sekarang pun masih. Hanya digigit kain aja. Nah, makanya kan dia mempunyai kain ihram, bukan telanjang. Itu kain ihram. Tapi kan tidak pakai underwear. Kan nggak pakai dalaman. Memang, tapi itu namanya teman-teman nggak pakai dalaman. Telanjang. Dan dia keliling pun dia bukan mengelilingi Tuhan, seperti Tuhan yang dikelilingi orang. Berarti betul ya banyak pelecehan seksual ketika di Mekah ya. Yang cerita-cerita di YouTube itu betul ya. Di YouTube mana, coba? Itu banyak yang cerita-cerita, banyak yang dilecehkan di Mekah. Kamu jangan ngeles ya, untuk mengambil ke YouTube ini. Coba lihat. Saya nggak pernah ngeles, saya cuma tahu dengar dari cerita-cerita orang yang katanya sudah pernah naik pangkat banyak dilecehkan. Dengar cerita orang, kan? Ya iya lah, ngapain gue telanjang keliling-keliling? Kurang kerjaan dong gue. Tidak ada orang yang telanjang. Pakai underwear enggak, pakai baju daleman enggak, saya tanya. Kamu pakai baju daleman enggak? Oke, makanya sekarang kalau saya ikut kamu pakai baju daleman enggak? Apakah dia itu kamu pakai underwear enggak? Kamu pakai daleman enggak? Yang dikatakan telanjang itu yang tidak mempunyai. Kamu pakai underwear enggak? Kalau saya tentu pakai. Oh, tadi kenapa kamu ngomong enggak pakai? Kamu tadi kayak aku yang butuh apa yang mana? Tadi dia ngomong enggak pakai daleman kan? Ya. Tadi kan saya kira kamu itu bertanya tentang tawaf. Itu. Terus atas dasar apa kamu mengatakan bahwa orang hina? Sedangkan Tuhanmu saja dibunuh. Ya hina, masa telanjang kok tidak hina? Loh, kamu nggak baca hadis? Orang-orang pagan Quraisy dulu kalau tawaf telanjang, wanita-wanita itu juga telanjang mengelilingi Ka'bah. Orang pagan Quraisy sebelum masuk Islam. Lah ya iya, kok kamu terusin gitu loh. Adatnya kok kamu terusin, ayo. Yang tidak kita mengikuti itu secara telanjangnya mungkin. Oh, yang tidak diikuti telanjangnya. Tapi pakai baju daleman enggak? Tapi kalau orang yang tawaf sekarang itu dia memakai namanya kain ihram untuk pakai baju daleman enggak? Kalau kenapa jangan bicara otaknya langsung terus? Kenapa sobat tanya seperti itu? Dan apa lagi? Dia menghindar menjawab, itu sudah jelas kan? Bukannya menghindar menjawab. Karena apa sebabnya suruh Anda itu bertanya bahwa saya pakai dalam atau enggak? Apa alasannya? Apa atas dasar apa? Coba. Ada yang mengatakan dia sudah pernah naik haji ke Mekah, dia tidak memakai bra dan celana dalam. Dia tidak pakai dalam. Saya mau mengkonfirmasi, betul tidak? Itu kan tidak jadi masalah. Itu bukan dinamakan telanjang. Yang dinamakan telanjang itu tidak berpakaian sama sekali. Itu adalah telanjang. Bisa bedakan juga. Ada nggak ritual apa yang menghadap Tuhan dengan tidak pakai daleman dan hanya selembar kain? Dan dulu orang pagan Quraisy itu telanjang di Ka'bah itu.
Dengar saya. Kenapa Anda meneruskan ritual keliling telanjang, Pak, tawaf di Ka'bah? Kenapa Anda meneruskan ritual orang Fadlan Quraisy? Ya itu kan sunnah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kan ritual pagan, Pak, ritual penyembahan berhala. Kenapa Anda teruskan? Itu bukan ritual pagan, itu bukan ritual Quraisy, Oh, Sati. orang Quraisy. Ada omongannya Sati. Ya, Sati, makanya. sudah kasihkan ke temannya aja Sati, kamu nggak bisa debat kamu. Ya kalian tidak bisa debat, tidak bisa dengar orang Itu ngarahin pendeta kemana-mana. Tapi Iya, makanya. caramu dari tadi ngawur Sati. Ya kalian yang ngawur, bukannya saya. Coba kalian. Pak Sadi, teman-temannya udah bilang tuh di chat, Pak Sadi baca. Bu Sofiatul beraninya sama yang nggak bisa debat, berarti teman-teman Pak Sadi bilang Pak Sadi nggak bisa. Gitu, Pak Sadi baca chatnya deh. Itu bukan kata saya loh. Pak Sadi. Pak Sadi, baca chatannya deh. Teman-teman Pak Sadi yang bilang loh, bukannya saya loh. Baca chatannya. Pak Sadi nggak bisa debat, gimana mau ngalahin, mempermalukan apologet Kristen. Teman-teman Pak Sadi aja bilang, Pak Sadi nggak bisa debat. Itu baca chatannya kalau saya bohong tuh.